Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang di channel Melisa. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari dosen perpajakan, yaitu Pak Ojan. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang dimana soal uraiannya itu ada 5. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan besaran tarif progresif. Pajak progresif adalah pemberlakuan pajak pada seseorang yang memiliki kendaraan, baik mobil maupun motor, yang berjumlahnya lebih dari 1, dengan ketentuan apabila kendaraan tersebut merupakan satu jenis dan menggunakan nama pribadi atau keluarga dalam alamat yang sama. Dasar hukum pembebanan pajak bagi pemilik kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 dengan presentasi sebagai berikut. Pengenaan biaya untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor adalah 1% sampai dengan 2%. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 2% sampai dengan 10%. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan tarif PTKP terbaru. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu jumlah pendapatan WP orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. PTKP terbaru WP orang pribadi adalah 54 juta. PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah 54 juta. Soal yang ke-33, sebutkan dan jelaskan dalam bentuk tabel batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh. Dasar hukum atas batas waktu penyetoran pajak kurang bayar dan pelaporan SPT adalah Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 dan PMK Nomor 242 PMK 03 2014. Karena soal nomor 33 jelaskan dalam bentuk tabel, saya akan memunculkan tabel yang diminta oleh Pak Ojan. Selanjutnya, nomor 34, sebutkan denda atas keterlambatan pelaporan SPT massa dan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Denda telat lapor SPT tahunan, yang pertama itu denda 100.000 untuk wajib pajak pribadi atau NPWP pribadi. Yang kedua, denda 1 juta untuk wajib pajak badan. Yang ketiga, denda 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Yang terakhir yaitu denda 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. Soal yang ke-35, sebutkan batasan-batasan dalam membuat definisi perpajakan. Definisi perpajakan yaitu iuran rakyat kepada negara dalam bentuk uang, bersifat memaksa dengan adanya peraturan yang mengikat, tidak ada kontraprestasi langsung atau tidak ada imbalan, dan dipergunakan untuk kepentingan negara atau nasional. Jadi, pajak itu iuran rakyat kepada negara dalam bentuk uang yang bersifat memaksa, tidak ada kontrak prestasi, kemudian dipergunakan untuk kepentingan negara. Untuk soal yang D, apakah Anda sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan insentif pajak di masa pandemi COVID-19? Pendapat saya yaitu saya sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan insentif pajak karena pemberian insentif pajak bisa memberikan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana perhitungan dan pelaksanaannya. Terima kasih.